Oke, pada video kali ini kita akan membuat aplikasi input data sederhana dengan PHP MySQL. Langsung saja, yang pertama kita aktifkan web server kita. Oke, terlebih dahulu kita aktifkan service Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita langsung ke folder htdocs. Ini exam saya htdocs ya. Kemudian kita buat folder, new folder dengan nama aplikasi siswa. Aplikasi siswa, kita buat folder di exam htdocs ya, dengan nama folder aplikasi siswa. Jadi aplikasi siswa ini adalah folder yang nanti kita panggil di web browser kita ya. Untuk exam atau direktorinya tergantung instalasi dari exam di PC atau komputer teman-teman. Jadi disesuaikan, yang terpenting adalah simpan foldernya di htdocs web server exam. Ya, di dalam folder htdocs kita buat nama folder dengan nama aplikasi siswa. Kemudian langkah selanjutnya kita akses PHP MyAdmin localhost PHP MyAdmin ya. Jadi di sini kita akan membuat database. Ketikkan di web browser teman-teman localhost PHP MyAdmin. Oke, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin dan sekarang kita akan membuat database baru. Kita klik new atau klik tab database. Di sini kita akan membuat database dengan nama DB siswa. Di sini saya buat nama database dengan nama DB siswa. Kita klik create. Oke, ini adalah database kita. Dan sekarang kita akan membuat tabel ya. Jadi klik database-nya. Kemudian di sini akan muncul create new table. Kita bikin dengan nama TBL siswa. Kita bikin sebuah tabel dengan nama tabel siswa. Kemudian kolomnya kita isi dengan 4. Kalau sudah, kita klik create. Oke, di sini kita isikan misalnya ID siswa. Kemudian di sini misalnya NIS, nama, kelas ya. Jadi setelah itu kita berikan tipe datanya. Di sini kita isi ID siswa integer, kita berikan value-nya, kita isi 5. Dan kemudian di sini berikan indeks primary. Klik go. Setelah itu checklist auto increment ya. Checklist auto increment. Kemudian untuk NIS kita isi dengan varchar ya. Di sini kita isikan 25 value-nya. Nama kita isikan varchar, isikan 25.
kelas, kita isikan varchar. Di sini kita isikan 25. Kemudian ya, ini filenya kita akan tambahkan dengan alamat. Jadi kita klik go ya. Nah, di sini akan bertambah. Kita isi alamat. Kita tambahkan satu buah fil alamat. Alamat ini kita isi dengan teks saja. Biasanya alamat itu panjang ya. Kalau sudah, kita klik tombol save. Oke, di sini kita sudah membuat tabel dengan nama tabel siswa dan kemudian database-nya DB siswa. Selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi input data siswa untuk memasukkan data ke dalam database dan tabel siswa. Jadi nanti datanya akan ditampung di tabel siswa di dalam database DB siswa. Oke, langsung saja kita ke teks editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang menggunakan Notepad atau teks editor lainnya, silahkan. Atau teman-teman yang ingin mendownload terlebih dahulu Visual Studio Code, bisa di-download di internet secara gratis. Oke, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code. Nah, sekarang kita ke menu file, pilih open folder. Pilih open folder, arahkan ke folder exam di mana kita membuat folder tadi ya, htdocs. Tadi kita membuat folder dengan nama aplikasi siswa. Kita klik, pilih select folder. Oke teman-teman, ini adalah di dalam folder aplikasi siswa ya, belum ada filenya. Nah, sekarang kita akan membuat file baru dengan nama koneksi.php. Nah, file koneksi ini adalah file untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database DB siswa tadi ya. Jadi di sini kita buat PHP, kemudian kita buat variabel koneksi misalnya ya, sama dengan mysqli connect ya. 1 2 3 4. Ada 4 buah sepasang, 4 pasang ya, 4 pasang tanda petik di sini ya. Pada tanda petik pertama kita akan isi dengan localhost servernya ya. Localhost ini adalah server, kemudian ini adalah user, kita isi root, dan di sini adalah password ya, kita kosongkan. Di sini kita isi nama database DB siswa. Database DB siswa ini harus sama dengan database di phpMyAdmin yang kita buat tadi. Jadi harus sama ya. Huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh. Jadi tidak boleh. Jadi tulisannya itu harus sama. Huruf besar dan huruf kecil itu juga harus sama ya. Jadi tidak boleh salah. Kalau salah maka akan berpengaruh pada script kita dan akan error. Oke, kita akhiri dengan tanda titik koma. Kalau sudah, kita simpan file kita, file save. Ini adalah file koneksi. Kemudian kita buat file baru dengan nama
index.php. Nah, indeks ini merupakan tampilan awal dari sebuah aplikasi di folder siswa ya, di folder siswa. Nah, di sini kita akan membuat form input data siswa. Oke, terlebih dahulu kita ketikkan dokumen ya, tanda seru. Ketikkan saja jika Anda menggunakan Visual Studio Code. Ini fungsi emmet ini sangat menyingkat waktu kita ya, mempermudah kita. Jadi kita tinggal ketikkan tanda seru, kemudian akan muncul seperti ini, langsung diklik enter. Ya, ini adalah struktur dasar dari HTML. Dokumen titelnya kita ganti aplikasi input data siswa sederhana. Nah, kemudian body adalah tampilan websitenya ya, di dalam tag body ini, di antara tag body. Nah, di antara tag ini kita akan membuat form input data siswa. Oke, di sini saya akan membuat form dengan menggunakan tabel ya. Tabel ya. Oke, tabel, kemudian saya tr ya, membuat baris, tr untuk membuat baris. Kemudian di dalamnya saya ketikkan kolom ya. Di sini kita akan membuat kolom td. Tadi baris yang pertama yaitu nis. Tutup td. Kemudian kita buat kolom lagi td. Nah, ini adalah inputan. Ya. Jadi, kalau sudah, kita bisa file, kita save. Dan coba kita lihat hasilnya. Kita buka web browser. Buka tab baru. Ya, untuk melihat aplikasi kita bisa kita ketikkan localhost. Ketikkan di sini nama folder di database ya. Nama folder di database kita itu tadi apa namanya? Aplikasi siswa ya. Jadi aplikasi siswa adalah nama folder yang ada di htdocs tadi. Klik enter. Oke, di sini sudah ada nis inputan ya. Jadi inputan ini adalah sebenarnya text box. Ya. Jadi kita akan isi lagi kodenya. Inputan ini kita hapus. Input tipe teks ya. Langsung aja. Kemudian di sini kita berikan name sama dengan nis ya. Nis. Oke, jika sudah, buat baris baru lagi. td nama. Tutup. Kita buka lagi td input tipe sama dengan teks, kemudian name sama dengan nama. Oke, tr lagi, kita buat baris baru td nis nama. Ini sesuai dengan yang ada di database ya. Di database tadi apa? Nis nama, kelas, dan alamat ya. Kelas kita gunakan select ya. Name sama dengan nama. Kemudian kita isi selectnya, ini kita isi option ya, dengan option value
maaf, ini bukan name, bukan nama ya, tapi kelas. Optionnya value-nya misalnya kelas 1 kita isi option, tutup, option lagi, value sama dengan 2 kita buat sampai 3 ya. Option value sama dengan 3, kita tutup selectnya, select, kemudian kita tutup TD nya, kemudian barisnya TR kita tutup. Oke. Oh ya teman-teman, di sini pembuka baris pada baris kedua ini masih belum ada penutupnya. Jadi di sini saya berikan TR. Oke, kita rapikan barisnya. Oke, ini baris pertama, niche. Ini baris kedua, nama. Ini baris ketiga. Ini saya rapikan ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, file save, dan kemudian coba kita jalankan aplikasinya di browser kita. Oke, ini dia ya. Kita sudah mempunyai inputan niche, nama, kelas. Kemudian kita akan membuat niche, nama, kelas, satu lagi alamat ya. Jadi kita buka lagi text editornya, kemudian kita buat baris baru TR ya. Untuk membuat baris baru, TD ini kolom ya, alamat, tutup kolomnya, kita TD lagi, buka kolom lagi, alamat kita gunakan text area ya, kita gunakan text area, enter, ID-nya kita hapus saja, text area name isikan di sini alamat, kemudian jangan lupa tutup dengan TD key-nya, kolomnya, tutup dengan barisnya TR. Nah, setelah itu langkah terakhir kita bikin TR lagi, kemudian TD, di sini kita kosongkan, bikin TD lagi, kita bikin input tipe sama dengan submit ya, tombolnya submit, name kita berikan tombol simpan, value ya kita isi dengan nama simpan. Oke, kita tutup kolomnya, kita tutup barisnya. Oke teman-teman, sekali lagi kita file, kita save, dan kemudian kita lihat perubahannya pada aplikasi kita. Tekan F5 atau reload. Oke teman-teman, di sini sudah ya, kita sudah membuat inputannya ya. Jadi di sini kita tinggal setting sedikit ya. Saya berikan di sini baris baru TR, TD, call span ya. Jadi saya merge cell karena kolomnya 2, di sini saya isi 2. Saya isikan di sini form input siswa, tutup TD-nya, tutup TR-nya. Oke, di sini saya akan berikan H2 agar tulisannya besar, H2. Kemudian pada bagian tabel ini supaya rata tengah ya, kita berikan line sama dengan center.
Kalau sudah, kita simpan aplikasinya, kita lihat. Oke, form inputnya sudah berada di tengah. Nah, alamat ini kita akan memperbesar ya. Kita akan memperbesar. Jadi di sini kita pada text area ini, inputan text area, kita tambahkan attribute calls sama dengan, coba kita isi di sini, kita isi 5. Rows-nya kita isi sama dengan 40. File, save, kita lihat formnya. Oh, salah ya. Ini terlalu kecil memanjang. Ini terbalik. Jadi di sini saya isikan 30. Row-nya ini kita isikan 4. File, kita save. Oke ya. Oke. Form inputannya sudah selesai. Di sini kita bisa menginputkan NIS, nama, kelas, dan alamat ya. Jadi saat diklik tombol simpan, maka datanya itu akan masuk ke tabel siswa. Oke teman-teman, setelah kita selesai membuat inputan form, kita tambahkan di sini tag form action sama dengan kita kosongkan. Kemudian kita berikan method sama dengan post. Tutup formnya. Nah, tabel ini ya adalah inputannya. Jadi kita bungkus dengan form. Jadi penutup formnya kita tambahkan di akhir tabel. Form. Oke. Ya. Kalau sudah ya, kita akan membuat kode prosesnya ya. Kita bikin di atasnya saja atau di bawahnya ya. Kita bikin di bawah form kode PHP-nya. PHP. Oke, di sini if, kita gunakan logika if, insert as post ya. Di sini saya mengambilkan post dari tombol simpan. Di sini ada name tombol simpan ya. Oke, kurung kurawal. Di sini kita beri tombol simpan ya. Jadi jika ditekan tombol simpan ini, maka akan memproses ya data di sini ya. Oke teman-teman, kita bisa lanjutkan lagi. Terlebih dahulu untuk koneksinya kita include-kan ya. Include, kita panggil koneksi .php agar bisa terhubung ke database. Koneksi .php. Oke ya teman-teman. Jadi ini file koneksi sudah kita include-kan. Kemudian kita jalankan proses ya dengan menggunakan kode PHP untuk mengeksekusi form simpan ini agar bisa diproses dan masuk ke dalam database. Pertama kita akan membuat variabel ya. Pertama kita akan membuat variabel untuk NIS. NIS ya diambil dari name sama dengan NIS. Jadi bukan yang ini teman-teman ya. Jadi dari name penamaan ini. S post NIS. Oke. Kemudian setelah NIS ada nama, bikin variabel nama sPost. Sini nama sesuai dengan name ini. Kemudian selanjutnya kelas. Skelas sama dengan sPost ya. SPost di sini buka kurung kurawal tanda petik 2, kita isikan kelas.
kelas. Selanjutnya alamat. Yes, alamat sama dengan expose alamat. Oke, di sini kita sudah membuat variabel untuk setiap inputan. Variabel inputan form. Oke, langkah selanjutnya kita akan menjalankan query ya. Menjalankan query simpan ya. Jadi kita bikin variabel dulu. Kita bikin variabel dulu ya. Simpan sama dengan mysqli query ya. Kita jalankan query-nya. Kemudian koneksi ya. Jadi variabel koneksi ini ada pada koneksi ini ya. Kita panggil koneksi, koma, tanda petik 2, di sini jangan lupa titik koma. Jadi di sini kita jalankan query MySQL untuk menginsertkan data. Jadi query-nya adalah insert into nama tabel ya. Jadi nama tabelnya tadi TBL siswa ya, ini harus sama ya, harus sama dengan yang di kode ya. Nah, TBL siswa ini harus sama dengan yang di sini. Jadi huruf kecil, huruf besar sangat pengaruh ya. Ini tidak boleh salah dan tidak boleh berbeda. Insert into TBL siswa, buka kurung tutup kurung. Di sini kita isi filenya. Ini kita ambil file dari database ya. Jadi ada NIS, nama, kelas, alamat. Ini juga harus sama ya. Huruf kecil, huruf besarnya harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi ada 4, NIS, nama, kelas, dan alamat. Kita bikin NIS, nama, kelas, dan alamat. Nah, kemudian di sini values ya. Nah, values ini ya kita berikan 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini berdasarkan yang di database tabel siswa, dan ini berdasarkan variabel yang di inputan form ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita masukkan variabelnya snis. Kemudian di sini ada nama. Kemudian di sini ada kelas. Dan di sini ada alamat. Oke. Ya. Jadi kita berikan sebuah logika menggunakan if ya. Jika simpan berhasil, buka kurung kurawal. Jadi kita arahkan ke kita tampilkan pesan aja ya. Echo H2 ya. Tampilkan H2 data berhasil disimpan di database. Tutup lagi H2. Oke, jadi jika berhasil ya, maka akan menampilkan data berhasil disimpan di database. Jika tidak, kita tampilkan pesan lagi. H2 data gagal disimpan. Coba lagi. Oke teman-teman. Nah, jika query ini sudah selesai kita buat, langkah selanjutnya kita bisa eksekusi scriptnya ya. Jadi kita save terlebih dahulu, save kembali.
Kemudian kita buka aplikasinya. Jangan lupa di refresh ya, atau di reload. Coba kita jalankan. Niche kita isi. Namanya kita isi misalnya Joko Umbaran. Kelas. Kita pilih kelas 2. Ya, kemudian alamat Jalan Pelajar, Kelurahan Selatan, Kabupaten Indragiri. Oke, kita simpan. Oke, di sini muncul data berhasil disimpan. Ya, jadi kita coba cek data yang ada di database. Kita klik browse. Oke, di sini sudah muncul datanya. Nah, teman-teman harus diketahui kenapa kita tidak memasukkan ID siswa. Karena ID siswa ini adalah primary dan di sini kita berikan auto increment. Artinya apa? Artinya itu dia akan terisi otomatis penomorannya. Jadi tidak kita isikan di form ini, ya. Tidak kita isikan di form ini. Ini untuk ID, ya, sebagai primary untuk kita mengedit dan menghapus data. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Mungkin supaya ini lebih bagus, kita berikan style ya. Style sama dengan, kita berikan di sini, oh maaf, text, align, center, kemudian color green misalnya color kita berikan blue. Oke, yang kedua ini juga Ctrl C, kopikan. Oke ya teman-teman, file kita save, kemudian kita jalankan. Oke teman-teman, nah ini sudah berhasil disimpan di database. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like videonya serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi atau notifikasi pada video-video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.